Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan yaitu yang berjudul rasio keuangan bank. Yang pertama, nama kelompok, nama saya sendiri, Farid Raditya Maulana. Saya Vandra Putra Wardana. Saya Muhammad Setiawan. Level of content. Yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Kedua, pentingnya analisis rasio keuangan bagi bank. Ketiga, jenis-jenis rasio keuangan. Keempat, tujuan dan fungsi rasio keuangan. Lima, kesimpulan. Pertama, rasio keuangan. Rasio keuangan akan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan termasuk bank dengan membandingkan keuntungan dalam laporan keuangan. Rasio ini membantu dalam evaluasi kesehatan keuangan, efektivitas operasional, dan profitabilitas perusahaan. Rasio keuangan yaitu bandingan antara dua cara atau lebih angka yang berasal dari laporan keuangan seperti laporan laba, rugi, neraca, atau laporan arus kas yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek keuangan perusahaan termasuk profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi operasional, dan risiko. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis rasio keuangan bagi bank, yaitu membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi risiko, serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasi. Bagi bank yang berfungsi sebagai institusi keuangan dengan banyak pemangku kepentingan seperti nasabah, regulator, pemegang saham, dan kreditur. Selanjutnya yaitu akan dibagikan oleh teman saya. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contoh, return of asset (ROA), return on equity (ROE), dan gross profit margin. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh, current ratio. Selanjutnya yaitu quick ratio. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh, debt to equity ratio, capital adequacy ratio. Yang keempat yaitu rasio efisiensi, mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Contoh, inventory turnover. Selanjutnya yaitu receivables turnover. Yang selanjutnya yaitu rasio risiko, mengukur risiko operasional atau finansial perusahaan. Contoh, non-performing loan (NPL). Rasio dalam sektor perbankan. Rasio keuangan menjadi alat penting dalam analisis dan pengelolaan keuangan, membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang untuk meningkatkan kinerja. Tujuan dan fungsi rasio keuangan.
Rasio keuangan membantu manajer, investor, kreditur, dan pihak lain dalam menilai kesehatan keuangan, stabilitas, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Beberapa fungsi utamanya antara lain yaitu yang pertama mengevaluasi kinerja perusahaan, mengukur seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan memenuhi kewajiban. Yang kedua, membandingkan antar perusahaan, digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang ketiga, mengidentifikasi tren, melihat perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait operasional, investasi, dan pendanaan. Kesimpulan, analisis rasio keuangan penting untuk mengukur kesehatan bank dengan menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan risiko. Rasio seperti ROA, LDR, dan CAR memberikan gambaran tentang kemampuan bank menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta menanggung risiko jangka panjang. Selain itu, rasio seperti NPL menilai kualitas kredit, sementara BOBO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan efisiensi operasional. Rasio, guru mas. Rasio keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan memastikan bank mematuhi peraturan, menjaga stabilitas dan kinerja keuangan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.